Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15 dan 16 dari surah An-Nisa, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan zina. Hukuman bagi pelaku zina. Apabila disebut hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk kepada hukum hudud. Ayat sebelum ini juga menerangkan tentang hudud. Allah menggunakan perkataan hudud di dalam ayat sebelum ini. Tilka hududullah, itulah dia hudud Allah. Hudud Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang mesti dilakukan, yang mesti dilaksanakan, mesti mentaatinya, tidak boleh melanggarnya. Sebelum ini berkaitan tentang hukum warisan, kemudian juga hukum tentang pengelolaan dan pengurusan harta anak yatim. Jadi ayat ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya adalah menerangkan tentang hukum-hukum Allah yang mesti dilaksanakan. Apabila sebelum ini tentang wanita yang mesti dijaga dan dipelihara, nah, ayat ini yang tentang hukum hudud, yaitu hukuman bagi orang yang berzina, juga menerangkan tentang wanita. Bagaimana kalau wanita itu melakukan perbuatan zina? Diterangkan di dalam ayat ini, yaitu mereka apabila sudah berumah tangga kemudian juga berzina, maka akan ditahan atau dikurung di dalam rumah sampai mereka meninggal dunia. Itu ayat yang ke-15. Kalau belum berumah tangga kemudian melakukan perbuatan zina, maka akan didera, akan dihukum dengan hukuman berupa siksaan badan. Apabila bertaubat dan memperbaiki diri, maka akan ditinggalkan, tidak disakiti lagi,
Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini sebagai ringkasan dari dua ayat ini. Namun kedua ayat ini banyak pembahasannya di dalam tafsir. Ada yang mengatakan ayat ini hukumnya telah dimansuhkan atau telah dinasakh, telah dihapus hukumnya. Ayatnya masih ada tapi hukumnya telah dinasakh. Ada pula mengatakan tidak, ayat ini kita fahami seperti apa adanya. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan ayat ini tidak berkaitan dengan perbuatan zina antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi dua ayat ini, ayat yang ke-15 yang menerangkan tentang perhubungan sejenis, yaitu perempuan dengan perempuan. Dan ayat yang ke-16 pula adalah perbuatan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi ayat ini banyak pembahasan di dalamnya, dan itu menunjukkan tentang kekayaan ayat Al-Quran, yaitu ayatnya itu juga tetapi tafsirannya banyak di dalamnya, sehingga dengan banyaknya tafsiran bisa menjadi kekayaan di dalam menetapkan hukum, yang hukum tersebut adalah nilai yang akan menjaga diri dan juga masyarakat. Bukan hanya masyarakat Islam, apabila sebuah negara menjalankan hukum Islam dan memakaikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka yang akan terjaga adalah setiap individu yang ada dalam negara tersebut. Karena hukum Islam apabila dijalankan oleh sebuah negara, ia akan diberlakukan juga kepada orang yang bukan Islam. Sama seperti mana diberlakukan kepada orang-orang Islam, ia juga akan diberlakukan kepada orang-orang yang bukan Islam. Akhirnya semua menjadi terjaga dan terpelihara. Umat Islam terjaga, orang yang bukan Islam pun juga terjaga. Akhirnya mereka menjadi bermarwah, memiliki kehormatan dan kemuliaan, karena setiap apa yang Allah tetapkan pasti di dalamnya ada kebaikan dan mendatangkan manfaat. Dan yang kita lihat di tengah masyarakat pada hari ini, banyaknya kerusakan, kemudian tersebar luasnya kemungkaran, sehingga sekarang ini karena perzinahan berlaku penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit AIDS yang sampai hari ini belum ada penawarnya, adalah disebabkan karena perzinahan. Dan bahkan bukan hanya penyakit dengan kaitannya dengan badan, tetapi juga penyakit masyarakat, mulai dari keluarga, perhubungan suami istri menjadi tidak harmonis lagi, kemudian orang tua dengan anak menjadi berjarak, kemudian rumah tangga bercerai-berai, dan seterusnya. Ini semua adalah disebabkan karena keburukan zina yang tidak diselesaikan dengan nilai yang mulia. Maka dengan adanya ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang hukum-hukum yang mesti dan wajib dijalankan, maka ia akan menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai manusia. Tidak ada yang mengetahui tentang apa yang terbaik bagi manusia melainkan pencipta manusia itu sendiri. Nah, jadi dua ayat yang kita akan pelajari dalam kesempatan ini adalah menerangkan tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina, atau hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan disebut perbuatan keji dan mungkar, yaitu perhubungan sejenis, baik itu perempuan sama perempuan ataupun laki-laki sama laki-laki. Kemudian di samping ayat ini, nanti insya-Allah di dalam tafsir juga kita akan membawa ayat yang lain dari ayat ini, dan juga hadis Rasulullah SAW. Karena apabila kita sebutkan ayat ini adalah ayat yang telah dinasakh hukumnya,
yang telah dihapus hukumnya, maka ayat mana yang menghapusnya? Maka nanti kita akan sebut ayat yang terdapat dalam surah An-Nur ayat yang kedua sebagai menghapuskan ayat ini, menghapuskan hukum ayat ini. Kemudian juga nanti kita akan menyebut hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan yang menasakh, menghapus hukum yang ada dalam ayat ini apabila kita membawa ayat ini kepada ayat yang dimansuhkan hukumnya. Nanti apabila kita menerangkan ayat ini sebagai ayat yang memang dipakai hukum yang ada dalamnya dan tidak dimansuh, kita akan terangkan pula seperti apa penjelasannya. Jadi ayat ini agak susah kita untuk memahaminya. Kesusahan itu adalah disebabkan karena banyaknya pendapat ulama tafsir tentang posisi ayat ini. Namun mudah-mudahan insya-Allah dengan penjelasan yang akan kita berikan nanti, kita akan dapat memahami kedudukan ayat ini dengan baik sehingga menjadi petunjuk dan bimbingan dalam hidup kita. Oleh karena ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan menjalankan hukuman, maka di dalam Islam yang akan menjalankan hukuman seperti hukuman zina ini bukanlah orang per orang. Hendaklah yang menjalankannya itulah sebuah pemerintahan negara. Kalau pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah sendiri yang menjalankan hukuman tersebut, menjalankan hukuman tersebut untuk diberlakukan ke atas orang yang bersalah itu. Pada masa dahulu ada orang yang bersalah, namanya Ma'iz Al-Ghamidiyah, yang melakukan kesalahan zina, kemudian dihukum rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Nah, apabila pada masa Rasulullah dahulu dan diikuti oleh khalifah-khalifah setelah Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Al-Khattab, maka apabila pada masa dahulu telah diberlakukan hukum ini, maka tidak ada alasan pada hari ini untuk tidak memberlakukannya pula. Karena ia adalah di antara perkara yang diwajibkan untuk dijalankan. Apabila pada hari ini masih belum diberlakukan, ini adalah akibat dari tekanan penjajahan, sehingga kita masih lagi belum terlepas dari pengaruh dan kuasa penjajah. Atau yang kedua, mungkin karena kebodohan umat kita sendiri. Atau yang ketiga, mungkin karena kelalaian kita, karena kita tidak memperhatikan nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat. Atau yang keempat, mungkin karena keangkuhan dan kesombongan kita. Kononnya yang kita tetapkan itu yang lebih baik, padahal siapa lagi yang lebih baik dalam menetapkan hukum-hukum selain dari Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum mana lagi yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nah, maka mudah-mudahan dengan mempelajari kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Qur'an ini, maka mudah-mudahan ada hati yang lembut untuk menerimanya, ada telinga yang mau mendengarnya, ada akal yang mau memahaminya, kemudian setelah itu ada yang bijaksana untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Allah berfirman,
wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji yaitu zina dari kalangan wanita-wanitamu, fastashhidu alaihinna arba'atam minkum, maka hendaklah mendatangkan saksi-saksi 4 orang dari kalangan laki-lakimu yang beriman, yang adil ke atas mereka itu. Fa in syahidu, kemudian jika 4 orang saksi itu telah memberikan kesaksian dan kesaksian mereka diterima dan memang telah terjadi perbuatan zina, fa amsikuhunna fil buyut, maka kurunglah mereka itu di dalam rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sehinggalah kematian datang kepada mereka, sehinggalah mereka meninggal dunia. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan untuk mereka jalan keluar. Walladzani ya'tiyaniha minkum, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan 2 orang yang melakukan perbuatan keji dari kalanganmu, fa'adhuhuma, maka siksalah mereka berdua sebagai hukuman ke atas mereka. Fa in taba wa aslaha, kemudian jika mereka berdua bertaubat dan memperbaiki diri, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari mereka berdua. Jangan disakiti lagi, jangan disiksa lagi. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi 2 ayat ini menerangkan tentang hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina, yaitu hukumannya dari 2 ayat ini adalah menahan di dalam rumah atau mengurung di dalam rumah sampai meninggal dunia, atau ada jalan yang lain yang Allah tetapkan. Nah, jalan yang lain yang Allah tetapkan tidak disebut di dalam ayat ini, tapi disebut di dalam ayat yang lain. Kemudian ada lagi hukuman yang kedua, yaitu siksa mereka berdua. Tetapi kalau mereka sudah bertaubat, jangan siksa lagi, sudah biarkan mereka, karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Inilah 2 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Pertama, kita ingin menyampaikan kedua ayat ini dari sisi hukum apabila ia tidak dinasakh, apabila dia tidak dihapuskan hukumnya dengan ayat yang lain, yaitu ayat yang ke-15 menerangkan bahwasanya wanita-wanita yang dimaksudkan adalah wanita-wanita yang sudah berumah tangga. Kalau ayat yang ke-16 diterangkan laki-laki perempuan apabila berzina, kemudian mereka itu belum lagi berumah tangga. Jadi ayat 15 sudah berumah tangga, ayat yang ke-16 belum lagi berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga kemudian melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dikurung dalam rumah sampai meninggal dunia. Kemudian ujung ayat menyebutkan atau Allah menetapkan untuk mereka jalan keluar yang lain. Apa jalan keluar yang lain? Jalan keluar yang lain adalah yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Nah, jadi ayat ini tetap diberlakukan juga, yaitu dikurung sampai meninggal dunia. Kemudian ada hukumannya, yaitu untuk yang sudah berumah tangga hukumannya adalah dirajam. Kalau disebut kata dirajam bermakna dilempar dengan batu
sampai meninggal dunia. Ini penjelasan bahwasanya ayat ini tetap dipakai hukumnya. Kemudian ayat yang ke-16 pula. Ayat ini tetap juga dipakai hukumnya. Menurut ulama yang berpendapat bahwasanya ayat ini memang tidak dinasakh atau tidak dihapus hukumnya. Bedanya dengan ayat yang ke-15 adalah ayat yang ke-16 ini untuk yang belum berumah tangga. Nah, apabila belum berumah tangga, itu siksaannya lebih ringan. Yaitu kalau sudah berumah tangga, siksaannya adalah dikurung di dalam rumah sampai meninggal dunia. Tetapi kalau yang belum berumah tangga disiksa, tetapi tidak selama-lamanya. Tidak pula dikurung dalam di rumah selama-lamanya sampai meninggal dunia, tidak. Dikurung sampai masa tertentu saja. Kalau mereka sudah bertaubat dan mereka memperbaiki diri, maka dilepaskan. Karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian ayat ini kan masih mujmal. Mujmal itu maknanya masih umum. Maka diterangkanlah perinciannya. Seperti apa perinciannya? Surah An-Nur juga yang memperincinya, yaitu didera atau dirotan, dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Nah, kalau tadi yang sudah berumah tangga dirajam sampai mati. Kalau ini pula belum berumah tangga didera, dirajam saja, dicambuk saja, bukan dirajam, dicambuk 100 kali. Kemudian setelah selesai 100 kali masih hidup, nah dibiarkan, dilepaskan. Berarti hukumannya lebih ringan berbanding yang sudah berumah tangga. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama ini tidak banyak ulama tafsir mengambilnya sebagai pendapat. Yang paling banyak adalah menyatakan bahwasanya dua ayat ini telah dinasakh, maknanya telah dihapus hukumnya. Yaitu yang pertama kali ayat yang turun adalah ayat yang ke-16. Setelah itu ayat yang ke-15. Tengok terbalik ya. Dalam urutannya 15, 16. Tapi yang pertama dulu turun, ini kalau kita membawa kepada pendapat ayat ini telah dinasakh, dihapus hukumnya. Pertama kali ayat 16. Setelah itu yang 16 itu dihapus oleh ayat 15. Kemudian ayat 15 dihapus oleh ayat yang kedua dari surah An-Nur. Dan juga oleh hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Surah An-Nur ayat yang kedua isinya adalah Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang berzina perempuan dan yang berzina laki-laki, apabila mereka berdua berzina, maka hendaklah dihukum dengan hukuman cambuk, yaitu 100 kali. 100 kali cambuk. Ini untuk siapa ini? Ini untuk yang belum berumah tangga. Untuk yang berumah tangga bagaimana? Untuk yang sudah berumah tangga masih juga berzina, maka hadis Nabi riwayat Imam Muslim, yaitu as-sayyibu bis-sayyibi wal bikru bil bikri, yaitu yang sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga. Al-bikru jaldata mi'atin wa nafyu sanah. Al-bikru, kalau belum berumah tangga maka dia akan dicambuk 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian apabila sudah berumah tangga kemudian masih juga lagi berzina, maka jaldata mi'atin, dicambuk 100 kali, warrajmu, kemudian juga direjam, atau warajmun bil hijarati, yaitu dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Jadi di sana ada surah An-Nur ayat 2, kemudian hadis Nabi riwayat Imam Muslim.
Nah, setelah kita mengetahui ayat yang menghapus itu, maka dua ayat ini adalah yang dihapus. Jadi yang pertama kali turun, kalau ada laki-laki dan perempuan berzina, ayat yang ke-16, walladzani ya'tiyaniha minkum, kalau ada dua orang yang berzina, laki-laki dan perempuan berzina, kemudian belum lagi berumah tangga, maka sakitilah mereka atau hukumlah mereka. Ini kan belum diketahui lagi hukumannya berupa apa, umum saja sifatnya. Nah, kemudian yang umum ini diterangkan bahwasanya ayat yang ke-15 menyebutkan kalau belum berumah tangga disakiti, umum sifatnya. Apabila bertaubat, memperbaiki diri, sudah dilepaskan. Tapi tak disebutkan berapa lama, tak disebutkan. Kemudian pada ayat yang ke-15, ini yang berumah tangga. Yang berumah tangga disebutkan, yaitu disebutkan lamanya itu adalah selama-lamanya dikurung di dalam rumah, yaitu sampai meninggal dunia. Kemudian bagaimana, disiksa atau tidak? Maka datang pula ayat berikutnya, yaitu disiksa. Apa siksaannya? Siksaannya adalah dengan direjam, yaitu dilempar dengan batu di depan orang ramai sampai meninggal dunia. Ini apabila kita bawa kepada pendapat yang menasah, dan ini adalah pendapat sebahagian besar ulama. Ada lagi pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini menarik juga, karena diperakui oleh bahasa. Di dalam ayat ini Allah menggunakan wanita pada ayat yang ke-15 dan tidak disebutkan laki-laki di dalamnya. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji dari kalangan wanita-wanitamu, maka hendaklah datangkan 4 orang saksi bahwasanya mereka memang melakukan perbuatan keji tersebut. Kemudian apabila 4 orang saksi itu telah bersaksi dan memang betul telah melakukan perbuatan keji tersebut, maka tahanlah mereka dalam rumah sampai mereka meninggal dunia. Perbuatan keji itu perbuatan apa? Nah, tak disebut di dalam ayat ini perkataan zina. Karena tidak disebut perkataan zina dan hanya disebut wanita-wanita saja, maka ada di antara ulama tafsir membawanya kepada perbuatan perhubungan sejenis antara wanita dengan wanita, yang disebut juga dengan lesbi. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang hukuman orang yang melakukan perbuatan perhubungan sejenis antara wanita dengan wanita. Apa hukumannya? Hukumannya ditahan dalam rumah selama-lamanya. Mengapa ditahan dalam rumah selama-lamanya? Sebab kalau dia keluar nanti, dia akan melakukan keburukan lagi di luar sana. Supaya tidak menyebar kepada orang lain, maka ditahanlah dalam rumah selama-lamanya. Karena perbuatan keji ini bisa menular. Maka sebelum dia bermetastase di luar sana, ini istilah kedokteran, sebelum dia merebak di luar sana, maka ditahan di dalam rumah. Ditahan dalam rumah itu kebaikan, supaya perbuatan keji dan buruk ini tidak berleluasa di tengah masyarakat. Kemudian ayat ini diperinci atau ditegaskan atau juga dinasakh oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, yaitu di dalam Sunan Abu Daud, disebutkan juga dalam Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Tirmizi, bahwasanya kalau perempuan dengan perempuan melakukan perhubungan sejenis, maka Rasulullah bersabda,
Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menjumpai ada orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut dahulu, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah orang yang melakukan itu dan orang yang dia juga melakukannya dengan orang tersebut. Maknanya pelakunya dan objeknya sekali. Al-fa'il pelaku, maf'ul objeknya. Itu kalau ada yang melakukan, kemudian yang satu lagi mau pula melakukannya, maka yang melakukan dan yang mau melakukan dengannya, kedua-duanya dibunuh. Baik itu dia sudah berumah tangga ataupun dia belum berumah tangga. Jadi dalam masalah perhubungan sejenis, hukumannya lebih buruk, lebih berat, lebih tegas, yaitu hukumannya bunuh. Karena dahulu Allah menerangkan betapa kejinya kaum Nabi Lut dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dengan apa Allah binasakan mereka dahulu? Dengan hujan batu dari langit, sehingga mereka mati bergelimpangan. Hujan batu. Mengapa hujan batu? Kaitan tadi dengan rajam juga. Tadi direjam orang yang melakukan perbuatan zina, apabila dia adalah sudah berumah tangga kemudian masih lagi melakukan, maka hukumannya adalah direjam. Apa mana rajam tadi? Dilempar dengan batu. Kita yang melemparnya dengan batu sampai mati. Tetapi dahulu kaum Lut dilempar juga dengan batu. Bukan manusia yang melemparnya, Allah melemparnya dengan hujan batu dari langit, sehingga mereka mati bergelimpangan. Maka jangan dipandang perkara ini perkara yang ringan, ini perkara yang besar. Mengapa dianggap ringan? Karena musuh pandai dicucinya otak kita, sehingga nampak yang buruk itu seperti baik, yang keji itu seperti tidak ada apa-apa, padahal ia adalah perkara yang sangat keji dan buruk sekali. Ini ayat Al-Quran ini. Siapa yang mau bantah? Silakan bantah kalau mau membantah. Kalau memang ia mau bantah, silakan. Mana dia alasan untuk membantah? Dan yang kita lihat pada hari ini membawa kepada kehancuran, kehancuran moral. Bagaimana manusia bisa mengingkari fitrah yang suci? Karena fitrah yang suci, apakah laki-laki mau dengan laki-laki, perempuan mau dengan perempuan? Tidak. Itu orang yang menyalahi fitrah. Hewan pun tak buat macam tu. Ini pula manusia melakukannya. Bermana manusia yang seperti itu lebih buruk dari hewan? Hewan masih menjalankan fitrah yang suci, fitrah mereka, insting mereka, tabiat mereka. Tapi manusia malah menyalahi fitrah sendiri. Kemudian ayat yang ke-16 pula, kalau ayat yang ke-15 adalah perempuan dengan perempuan, karena wanita-wanita disebutkan, maka ayat yang ke-16 pula difahami oleh ulama tafsir, selain dari pendapat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu walladzani, karena di sini ada alladzani bentuk dua dan untuk laki-laki, maka difahami ini adalah laki-laki dengan laki-laki. Kalau tadi perempuan dengan perempuan, sekarang pula laki-laki dengan laki-laki. Apa hukumannya? Di dalam ayat ini adalah mereka itu disiksa, mereka itu dihukum berupa hukuman yang membuat mereka menjadi tersiksa, kecuali apabila mereka berdua bertaubat dan memperbaiki diri. Tetapi ayat ini telah ditegaskan, telah dinasakh
atau telah dinasah dengan hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, yaitu kalau melakukan perbuatan sejenis, kalau tadi kepada perempuan kita pakaikan, sekarang kepada laki-laki kita pakaikan, maka hendaklah dibunuh yang melakukan dan dengan yang melakukan dengannya dibunuh. Bermakna tak boleh hidup orang yang seperti itu. Apa sebab? Sebab kalau dibiarkan hidup dia akan merusak. Sama seperti ibu jari kaki kita umpamanya terluka, umpamanya sudah terluka, kotor sekali, tapi tak bisa lagi disembuhkan. Kalau tak bisa disembuhkan, kalau kita tidak potong, dia akan pindah ke jari berikutnya dan mungkin bisa akan menghabiskan satu kaki. Mana mau? Hilang ibu jari atau hilang satu kaki? Nah, kita tak mau hilang ibu jari, jangan buat kerja ini. Kalau dokter diberikannya pilihan, mau hilang ibu jari atau mau hilang satu kaki, maka orang yang pintar, yang bijaksana, daripada satu kaki, biarlah satu ibu jari. Potonglah dokter, potong. Begitu juga lah, bunuh saja orang yang melakukan perbuatan sejenis itu, daripada merusak. Banyak kejadian sudah berlaku di tengah masyarakat. Suami istri sudah baik berumah tangga, sudah baik, sudah punya anak, tiba-tiba suami ini berubah fitrahnya, suka pula kepada kawan sejenis, ditinggalkannya istrinya. Lihat, ini terjadi bukan tak terjadi. Begitu pula sebaliknya, si istri pula suka dengan kawan sejenisnya, tak lagi berminat dengan suaminya, karena sudah dirusak fitrahnya itu. Kalau beginilah keadaan, hancur keluarga, hancur masyarakat, hancur umat. Karena umat itu adalah dimulai dari keluarga. Daripada hancur satu tubuh, daripada hancur satu kaki, maka lebih baik potong saja ibu jari itu. Dan itu diterima oleh akal. Cuma orang yang kononnya sebagai pejuang hak-hak asasi manusia, oh ini melanggar hak asasi ini. Kalau memang mereka berkeinginan demikian, apa salahnya? Keinginan mereka itu kan juga dari Tuhan yang mencipta mereka. Ini kemana cara berfikirnya ini? Dan itu ada di tengah masyarakat. Sebenarnya itu bukan pejuang hak asasi manusia. Itu sebenarnya adalah pejuang keinginan syaitan yang terkutuk. Dia sebagai pejuangnya, syaitan tinggal duduk-duduk saja lagi. Karena manusia itu sendiri yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh syaitan selama ini. Maka syaitan pun sudah tidak bekerja lagi, karena manusia sudah membantunya. Lalu bagaimana caranya? Tak ada cara lain kecuali kita kembali ke pangkal jalan, ke fitrah yang suci, yaitu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang mulia. Kita meyakininya sebagai mulia karena sampai hari ini Al-Quran ini terpelihara, terjaga, dan yang menjaganya adalah Allah Ta'ala. Dan tidak ada sampai hari ini manusia yang mampu untuk merubahnya, karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Sekarang percaya kepada Al-Quran atau percaya kepada hak asasi manusia yang dibuat oleh orang yang tak mengerti tentang nilai manusia? Pilih saja antara dua. Hanya orang yang bongak saja yang pilih hak asasi manusia. Bongak ini perkataan lokal ini. Hanya orang yang bodoh saja yang memilih yang sudah jelas keburukannya.
Kalau orang yang pintar, ini dia Al-Quran yang dipelihara, yang tak mampu sampai hari ini, siapapun tak mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu berupa Al-Quran, termasuk tentang hukum orang yang berzina dan hukum orang yang homoseks, lesbi dan gay ini, kalau memang kamu ragu, mari silakan datang yang seumpama dengannya. Tapi sampai hari ini tak ada yang mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Berarti kamu semua sebenarnya adalah orang-orang yang, sebutlah kata apa saja yang patut untuk disebut. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tak mau diajar, orang yang bebal, orang yang keras kepala dan lain sebagainya. Kamu sudah tahu kehebatan Al-Quran, tapi kamu tidak mau mengikuti Al-Quran. Mungkin karena kamu terpedaya dengan musuhmu, karena mungkin kamu juga jadi juru bicara bagi musuhmu, sehingga kamu tinggalkan firman-firman Allah yang suci, yang untuk menyelamatkan dan memeliharamu, membuat kamu menjadi agung dan mulia. Kira-kira demikianlah pesan yang mesti disampaikan kepada orang yang masih lagi ragu-ragu terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, inilah dia dua ayat yang dengan jelas menerangkan tentang hukum yang Allah turunkan. Lebih khusus adalah berkaitan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina, atau bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang di luar fitrah, yaitu perbuatan perhubungan sejenis, yang pada hari ini perbuatan zina dianggap biasa dan perbuatan sejenis pun dianggap biasa juga. Untuk mengembalikan hukum ini kembali adalah pekerjaan yang sungguh berat, karena akan menghadapi tantangan dari orang-orang yang dengki. Dan ada kalanya orang yang dengki itu akan menggunakan segala cara supaya hukum ini tidak dijalankan. Kedengkian itu sudah berlaku semenjak dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi terdahulu pun juga menghadapi orang-orang yang dengki kepada kebenaran. Dan itu adalah sunnatullah. Hanya saja kita setelah mendapatkan petunjuk dan bimbingan ini, kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah telah menerangkan dengan terang dan jelas. Rasulullah pun juga telah menerangkan dengan jelas. Kemudian Rasulullah pun telah melaksanakan hukum ini, dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya, mengabaikannya. Dan kita sudah melihat bahwasanya ketika mengambil hukum yang lain dari hukum yang Allah tetapkan ini, kita lihat keburukan di tengah masyarakat, kemudaratan di tengah masyarakat, kehancuran moral di tengah masyarakat. Maka apabila penyakit telah ada di hadapan dan tak ada obat rasanya untuk menyembuhkannya kecuali firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah, yang lebih khusus adalah berkaitan tentang hukuman bagi pelaku zina dan juga pelaku perbuatan sejenis, maka hanya orang yang bijak sajalah yang akan mengambil obat untuk menghilangkan penyakit. Obatnya sudah ada. Ini dia Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang peringatan dari Tuhanmu, wa shifa, dan sebagai penyembuh lima fis sudur, apa-apa yang ada di dalam hatimu, penyakit yang ada dalam hatimu, Al-Quran menyembuhkannya. Wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan dua ayat yang dibahas ini kita memahami betapa beruntungnya kita, karena telah diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan umat kita. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini
Ada telinga yang mendengar, ada hati yang mau menerima, kemudian ada yang bijaksana yang mau menjalankannya. Karena hukum tanpa dijalankan maka tidak ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.